nama saya Dinda Sastra Negara dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi antologi. Antologi. Nah, antologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Nah, awal mula alam pemikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang antologi. Yang tertua antara segenap filsafat Yunani yang dikenal adalah Thales. Atas perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Nah, dalam persoalan antologi, orang menghadapi persoalan bagaimana kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali yang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi, dan kedua, kenyataan yang berupa rohani. Nah, pembicara tentang hakikat sangatlah luas sekali, yaitu segala yang ada dan mungkin ada. Hakikat adalah realitas atau realita adalah kerealan. Dan real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan sebenarnya dan sesuatu bukan kenyataan. Nah, sementara atau keadaan yang menipu juga bukan kenyataan yang berubah. Nah, Ahmad Tafsir mencontohkan tentang hakikat makna demokrasi dan fata morgana. Pada hakikatnya pemerintahan demokrasi menghargai pendapat rakyat. Mungkin orang pernah menyaksikan pemerintah itu melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai pendapat rakyat. Itu hanyalah keadaan sementara, bukan hakikat. Yang hakiki pemerintah itu demokrasi. Mononisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja, sebagaimana sumber yang asal baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dari dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya berupa sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Nah, paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama itu materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi bukan rohani. Nah, aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Dalam perkembangan sebagai aliran yang paling tua, paham ini timbul dengan tenggelam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan filsafat dan agama. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa merupakan hakikat adalah pada pikiran yang masih sederhana apa yang kelihatan, yang dapat diraba. Biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Pikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruangan yang abstrak. Kemudian penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Oleh sebab itu, peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani, dan jasmani lebih menonjol dalam peristiwa ini. Dan kemudian dalam sejarah manusia memang bergantung pada benda seperti pada padi, Dewi Sri dan Tuhan muncul dari situ. Kesemuanya ini memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah benda. Kemudian yang kedua, idealisme. Sebagaimana lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang
Spiritualisme berbagai serba ruh. Idealisme diambil dari kata ideal, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma, atau juga sejenis dengannya, yaitu suatu yang tidak terbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat ini hanyalah suatu jenis yang dari penjelmaan ruhani. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani, spirit atau sebangsanya adalah nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya daripada materi bagi kehidupan manusia. Ruh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya bayangan atau penjelma saja. Kemudian manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Dan kemudian juga materi ialah kumpulan energi yang menepati ruang benda, tidak ada yang ada energi itu saja. Dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, baik materi ataupun ruhani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua aliran disebut dualisme, dan aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Benda dan ruh, jasad dan spirit materi bukan muncul dari ruh, dan ruh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dari berdiri sendiri, sama-sama azali dan abdi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Kemudian pluralisme, paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy dan Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan menyatakan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terdiri 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Lalu nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Fathers and Children yang dituliskan pada tahun 1862 di Rusia. Nah, dalam novel itu Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Kemudian yang terakhir, agnotisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat ruhani. Kata agnotisme berasal dari bahasa Greek agnotos, yang berarti agno atau artinya not no, artinya no. Jadi agnotisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan benda baik materi maupun ruhani. Aliran ini mirip dengan
agnotisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat, namun tampaknya agnotisme lebih dari itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.